Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tips bagaimana cara memilih bibit anggur yang bagus. Kenapa demikian? Karena untuk pemilihan bibit ini adalah saat yang paling penting dilakukan untuk para petani, kolektor atau penghobi tanaman anggur. Karena validitas bibit ini akan menentukan hasil daripada penanaman yang telah kita nantikan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi berikut saya bagikan tips agar teman-teman tidak ragu lagi untuk memilih bibit anggur dan menanam anggur. Ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Ya, untuk tips yang pertama, teman-teman perlu tahu dulu bibit ini jenisnya ada banyak sekali. Bibit anggur ini jumlahnya ada ratusan atau mungkin ribuan, itu sebenarnya sangat banyak sekali. Untuk yang pertama, teman-teman harus kenali dulu cara perbanyakannya. Seperti ini contoh ya, ini adalah bibit hasil grafting. Dimana kalau grafting harus ada rootstock atau batang bawah. Kemudian grafting itu maksudnya ini ditempel mata tunas dengan bibit anggur import, ini adalah jenis trans. Kalau untuk batang bawah ini biasanya anggur-anggur yang bukan table grape ya, seperti Isabella atau Red Master atau yang lainnya yang bukan table grape. Tapi kalau mau yang impor sekalian ya bisa saja, nggak masalah. Nah ini, kemudian teman-teman harus pastikan kalau bibit hasil grafting ini juga setelah sprout atau keluar tunas seperti ini dan daunnya menua dan siap jual, ini teman-teman harus perhatikan juga bibit ini harus sudah berakar. Jadi jangan sekali-kali beli bibit hasil grafting yang belum berakar, ini akan berbahaya. Nah kemudian setelah kita tahu, misalnya ini contoh yang pertama adalah bibit hasil grafting, ini teman-teman juga perlu untuk tanya ke penjualnya untuk jenisnya ini jenis apa. Syukur-syukur ada contoh buahnya, jadi tidak ragu lagi untuk jenisnya. Nah kemudian yang kedua tipsnya adalah untuk besar dan juga kecil rootstock ini tidak berpengaruh terhadap penanaman anggur. Maksudnya adalah baik itu rootstock yang besar, yang sedang atau bahkan yang kecil seperti ini tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah harus kevalidan bibitnya justru. Kalau mau sebatang sekecil ini pun setelah nanti kita lakukan pemupukan, ini nanti akan otomatis besar sendiri. Jadi untuk tips yang kedua, ini yang sering salah kaprah ya. Jadi untuk besar kecil rootstock ini nggak masalah. Yang penting adalah kevaliditasan bibitnya. Inilah yang akan menentukan hasil dari buahnya nanti. Jadi jangan asal beli bibit. Tanyakan dulu pada penjualnya ini varietasnya apa. Nah kemudian untuk tips selanjutnya ini adalah bibit hasil sambung pucuk atau okulasi. Ini tampilannya seperti ini. Jadi ini batang bawah. Nah kita semai terus keluar tunas seperti ini, tunasnya kita sambung. Nah ini sebagai contoh, ini adalah jenis moondrop. Ini untuk bawahnya masih sama Isabella. Nah ini adalah hasil okulasi atau sambung pucuk. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ya ini untuk besar kecil rootstock ini juga nggak masalah. Yang penting adalah jenisnya harus valid dan juga sudah berakar. Ya selanjutnya ini teman-teman juga harus tahu untuk tips selanjutnya ini jika penjual mengatakan ini adalah
hasil on root atau stek batang langsung, ini teman-teman juga harus tahu jenisnya apa dulu. Seperti ini ya, ini biarpun kecil seperti ini adalah hasil semai cutting dari anggur-anggur import. Ini yang sebelah kanan ini ada Ninel. Ini yang sebelah kiri ini biarpun kecil seperti ini juga bibit yang bagus. Ini adalah Oscar. Nah, ini namanya adalah bibit on root. Nah, kalau sudah batang import seperti ini yang sudah terbukti kegenjahannya atau kegampangan untuk berbuahnya dan juga terbukti berbuah banyak, ini nggak masalah untuk beli bibit kecil seperti ini hasil daripada on root. Tapi kalau yang seperti ini jangan. Untuk tips selanjutnya ini jangan beli rootstock anggur seperti ini. Ini contohnya adalah jenis Isabella. Ini yang biasanya dijual di lapak-lapak online ini harganya 10 sampai 25.000. Ya, jadi teman-teman, untuk tips selanjutnya adalah jangan tergiur harga murah. Apalagi pada saat penjual menjualnya di pasar-pasar online, ini hanya mengatasnamakan anggur merah dan juga anggur hijau, dan juga harganya ini murah. Ini nanti kalau teman-teman beli seperti bibit jenis Isabella ini, setelah ditanam nanti kalau sudah berbuah, ini buahnya kecut ya teman-teman. Ini bukan termasuk table grape atau anggur meja. Nah, untuk jenis yang seperti tadi ini, seperti Isabella ini adalah cocoknya adalah untuk disambung pucuk seperti yang tadi ya, untuk yang moondrop tadi. Nah, jadi ini kalaupun teman-teman mau beli yang ini buat bahan rootstock itu juga silahkan beli di saya, juga harganya sama ya, 15.000. Itu banyak sekali saya Isabella untuk bahan rootstock. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, jangan tergiur harga murah. Selanjutnya, belilah bibit yang wajib sudah berakar. Ini adalah yang paling penting, juga salah satu yang paling penting, karena kalau belum akar nanti setelah tinggi tiba-tiba bisa layu bahkan mati. Ini sebagai contoh ya, ini ada jenis banana, ini sudah sprout dan sudah lumayan tinggi, tapi bisa dilihat di sini belum ada akar-akar yang keluar. Kalaupun ada masih sangat sedikit. Ini tidak dianjurkan untuk dibeli. Saya juga kalau bibit seperti ini saya tahan dulu, nanti nunggu akarnya banyak. Berbeda dengan yang ini ada jenis trans, daunnya masih muda tapi ini perakarannya sudah banyak. Bisa dilihat di sini ya, kelihatan. Inilah keunggulan menggunakan polybag kecil ukuran 10-15. Jadi akarnya ini bisa kelihatan. Nah, ini juga belum bisa dikirim. Kalau dibeli di tempat bisa, tapi kalau dikirim di luar kota belum bisa. Nah, ini ada lagi nih. Ini biarpun kecil seperti ini contoh jenis New Baikonur ya. Ini sudah cukup tua daunnya. Nah, ini perakarannya juga sudah banyak. Kalau ini yang seperti ini saya sudah berani kirim keluar kota atau bisa ambil di tempat, itu juga bisa. Jadi yang paling penting memang inilah bibit yang telah berakar. Jadi untuk kesehatannya pada saat dikirim ini akan sangat tinggi. Nah, jadi itulah tips-tips untuk memilih bibit anggur. Nah, ini ya. Ini contoh lagi jenis trans, ini sangat vigor dan sangat besar sekali. Tapi besar dan kecil seperti yang saya bilang bukan menjadi acuan. Yang menjadi acuan adalah satu, daun yang sudah cukup tua, akar yang sudah banyak, dan juga kevaliditasan bibitnya. Jadi kalau misalnya mau beli jenis akademik ya harus memang benar akademik. Syukur-syukur ada contoh pohonnya seperti ini adalah contoh anggur
akademik. Ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.